You're watching the Luxury Reports. Kali ini aku mau membahas dua tas yang sangat populer, yaitu Goyard St. Louis dan Louis Vuitton Neverfull. Tote ini kan biasanya tuh must have ya, kayak tote bag itu worth it banget untuk dimiliki karena di semua tahap kehidupan pasti kita butuh tas ini. Dari mulai masih kuliah misalnya, kalau mau travel, mau ke gym juga, terus misalnya udah punya anak buat diaper bag segala macam. Tapi kadang-kadang tuh bingung tote yang mana ya yang dibeli, apalagi hampir semua brand tuh sebenarnya punya tote bag yang bentuknya mirip-mirip, hanya warna dan patternnya aja yang beda. Nah, ini ada tas Louis Vuitton Neverfull yang patternnya damier azur. Ini yang size MM, lebarnya sekitar 34 cm. Kalau yang Goyard ini namanya Goyard St. Louis dan size-nya nih yang PM, lebarnya sekitar 31 cm. Jadi ya kurang lebih samalah gitu. Dua-duanya udah pasti muat laptop. Oke, itu tadi dari size-nya. Sekarang dari warnanya atau dari patternnya, karena itu pasti jadi salah satu consideration untuk dipilih kan. Kalau Goyard ini patternnya udah pasti cuma kayak gini aja, tapi warnanya ada banyak, kayaknya tuh ada 11 dan kadang-kadang ada yang seasonal juga. Sedangkan kalau Louis Vuitton Neverfull itu patternnya beda-beda, ada yang damier azur, ada yang kayak gini tapi yang coklatnya, terus ada yang monogram LV, ada yang monogram Amprong, terus ada juga yang inside out jadi reversible gitu, bisa dapat dua tote dalam satu tote. Sekarang ngomongin harga, ini tuh sebenarnya kayak banyak yang agak salah duga gitu, karena biasanya orang mikir Goyard tuh yang lebih mahalnya, even ChatGPT aja mikirnya Goyard tuh lebih mahal. Padahal enggak. Yang Louis Vuitton Neverfull ini yang MM kalau di Jakarta harganya tuh 34 juta, dan Goyard ini aku beli di Singapura bulan Agustus kemarin itu harganya 25 juta, dan aku cek juga sekarang harganya kurang lebih tuh masih sama. Padahal ya waktu aku beli di 2011 itu harganya cuma 7 juta loh, jadi kayak kebayang ya naiknya tuh udah tinggi banget. Dan setelah punya dua-duanya aku paham sih kayak kenapa yang Neverfull ini, yang Louis Vuitton ini bisa lebih mahal. Kayak tadi kita udah ngomongin secara colornya, secara size-nya, sekarang ngomongin stylenya ya. Stylenya tuh kan sekilas kayak mirip, tapi ya sebenarnya banyak detail-detailnya yang beda sih. Kayak misalnya nih kalau dibandingin, kalian bisa lihat kalau Neverfull tuh atasnya tuh lebih lebar dibanding bawahnya. Terus dia tuh ada kaitannya di pinggir kanan kiri, jadi ada extra leather makanya lebih mahal. Terus ini tuh bisa dikencengin gitu loh, jadi akan membentuk tote yang beda lagi gitu bentuknya dan jadi lebih rapih gitu. Ini dua-duanya comes with its own pouch, jadi ada kayak pouchnya. Nah, sebenarnya yang Neverfull ini waktu aku beli di 2011 itu belum ada pouchnya, tapi yang lebih baru kayaknya di setelah 2014 itu udah ada pouchnya. Terus yang LV itu ada kaitannya, jadi kan banyak ya yang nggak suka tas yang terbuka, nggak ada zippernya. Nah, ini jadinya lebih secure karena ada si kaitannya ini. Terus bedanya lagi yang LV itu dalamnya ada zip pocket. Ini membantu banget sih buat aku, terutama kalau lagi nggak pakai organizer bag, karena bisa nyemplungin handphone di sini gitu, nggak susah nyarinya. Terus yang Neverfull tuh ada apa ya, kayak hook sih di sini, jadi bisa buat nyampirin apapun lah ya, kayak misalnya kunci mobil atau kunci rumah atau pouch yang ada kaitannya itu juga bisa digantungin di sini. Strapnya juga sedikit agak beda, ini strapnya tuh lebih panjang ya yang si Neverfull, sedangkan Goyard tuh lebih pendek. Nah, kalau materialnya tuh sama, ini tuh canvas, coated canvas, tapi kalau yang Goyard ini nggak ada liningnya sama sekali gitu, jadi ya udah si coated canvas aja. Sedangkan kalau yang Neverfull itu ada fabriknya nih di dalam, jadi beda banget secara materialnya tuh. Kalau ini emang kayak terlihat tipis banget sih, dan emang dirasa juga emang tipis banget, beda sama Neverfull yang lebih tebal dan emang lebih kokoh aja gitu. Ini tuh sangat-sangat slouchy, tapi ya enaknya ini adalah gampang dilipat. Maksudnya kalau dilipat tuh benar-benar bisa flat. Kalau untuk travel ya udah tinggal diselipin di koper aja. Jujur waktu aku mau beli Goyard itu di tokonya, aku tuh kaget sih, karena ya ampun tipis banget gitu, tipis dan kayak lemes banget. It doesn't feel luxurious sih kalau menurut aku ya gitu. Walaupun ya secara craftsmanship-nya of course bagus, cuma aku nggak ngira akan setipis itu gitu. Sedangkan kalau yang
LV tuh memang berasa lebih kokoh aja. Apalagi ini kan aku belinya di 2011, katanya sih yang lebih baru-baru lagi itu tuh jauh lebih sturdy lagi. Oke, udah aku bandingin ya itu semuanya dari Goyard St. Louis sama Louis Vuitton Neverfull. Jadi yang mana nih yang worth it untuk dibeli? Tergantung, jawabannya diplomatis. Tergantung kebutuhannya tuh untuk apa. Kalau menurut aku, kalau kebutuhannya untuk ke kantor, udah pasti yang Louis Vuitton aja karena memang lebih terlihat polish gitu karena dia tuh kan structured, tote yang structured yang terlihat lebih profesional lah ketika dipakai ke kantor. Dan aku juga karena udah punya ini 14 tahun, jadi secara durability I can vouch for the Louis Vuitton karena ini udah dipakai ya belasan tahun dan dipakai kemana-mana, sering dipinjam travel mama aku dan adik aku juga gitu, dan masih terlihat bagus banget, tidak ada sedikit pun robek atau terkikis dan lain-lain gitu. Jadi secara material tuh sudah teruji lah gitu. Sedangkan kalau yang Goyard, walaupun yang punya aku baik-baik aja belum setahun, banyak sih sebenarnya yang komplain di internet gitu ya, kalau dilihat-lihat reviewnya banyak yang komplain strapnya tuh crack gitu di bagian leathernya, terus ada yang gampang terkikis, terus ada juga yang warnanya tuh jadi sedikit memudar di beberapa spot. Sebenarnya Goyard ini ketika kita beli SA-nya tuh pasti akan bilang kalau ini tuh sebenarnya lebih kayak beach bag gitu loh. Jadi memang buat dipakai weekend sekali-sekali ke acara yang santai, dan bawaannya walaupun banyak tapi itu bukan yang bawa laptop gitu, jadi bukan yang berat gitu. Terus soal accessibility ya, kalau Louis Vuitton ini udah ada 3 nih butiknya di Jakarta, jadi kalian bisa langsung datang kapan aja dan bisa langsung nyobain segala size-nya dan juga motif-motifnya gitu. Sedangkan kalau Goyard yang paling deket kan di Singapura, dan dia tuh nggak banyak, nggak di setiap negara tuh ada. Udah gitu ngantri pula gitu biasanya, jadi memang not easily accessible. Jadi buat dapetinnya kalau kita mau beli langsung tuh ya harus nunggu kesempatannya banget sih gitu. Jadi kalau mau cepat ya udah pasti yang Louis Vuitton. Kesimpulannya adalah dua-duanya sebenarnya recommended, tapi balik lagi disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, if you find this helpful, nanti kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi di forumnya The Luxury Reports.